kawan-kawan. Bahkan di dalam konstitusi Indonesia pun mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di dalam penjara hanyalah untuk orang-orang kriminal, kawan-kawan. Bukan dengan perbedaan pandangan politik. Tapi hari ini kita lihat ketika rakyat Indonesia dan rakyat Papua bersatu untuk menuntut keadilan bagi rakyat Papua. Represi dari negara yang ditunjukkan hari ini, kawan-kawan. Represi dari negara. Kita bisa melihat hari ini di mana keempat kawan kami di USTJ di Jayapura membuka posko untuk menuntut keadilan, menuntut agar dibebaskannya tahanan politik Papua dari Kalimantan Timur. Tapi apa yang didapat, kawan-kawan? Mereka ditangkap hari ini oleh pihak kepolisian. Apa, kawan-kawan? Polisi tidak memahami betul apa itu hak demokrasi, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Hari ini, negara ini sudah menunjukkan watak yang sebenarnya, kawan-kawan. Hari ini kita di Jakarta masih mempunyai ruang demokrasi yang sangat luas. Tapi apabila kita sampai di Papua, hari ini ketika saya memegang megafon akan dilawan dengan senjata, kawan-kawan. Itu adalah fakta yang terjadi selama ini di atas tanah Papua. Polisi terus mempraktekkan hal itu. Itu semakin membuat luas rakyat Papua terhadap negara ini, kawan-kawan. Akan semakin membuat rakyat Papua muak terhadap semua ini. Untuk itu, hari ini kami turun bersolidaritas menuntut kepada negara ini dan segala perangkat-perangkat hukum di dalamnya agar segera membebaskan ketujuh tahanan politik Papua dan seluruh tahanan politik di Indonesia. Betul, kawan-kawan. Kami menuntut ketujuh tahanan politik Papua dibebaskan dan seluruh tahanan politik di seluruh Indonesia agar segera dibebaskan. Karena menyampaikan pandangan politik adalah hal yang sudah diaminkan di dalam konstitusi negara ini, kawan-kawan. Tapi negara ini bertindak melawan konstitusinya sendiri, kawan-kawan. Jadi hari ini, jika keadilan tidak ditegakkan, hanya ada satu kata, kawan-kawan, apa? Hanya ada satu kata. No justice. No justice. Baik, Bapak selanjutnya saya kembalikan kepada kawan-kawan. Halo semuanya. Halo. Saya Surya Anta Ginting, mantan Papua kasus Papua, Papua non Papua orang Indonesia pertama yang dipenjara karena kasus pasal makar. Teman-teman, lebih dari 50 orang saat ini dikenai pasal makar dari kawan-kawan Papua dan Maluku. Itu di luar kami yang sudah keluar. Saya, Nano, Amros, Mariana, Charles, Isai, di luar kami. 50-an ini bahkan ada yang tidak terlibat aksi. Misalnya kawan Bukhtar Tabuni yang dituntut 17
saat aksi tanggal 29 Agustus di Jayapura, dia tidak mengikuti aksi. Dia sedang berkebun. Lalu ada juga di Maluku yang dia ditangkap karena di dalam rumahnya ada bendera benang raja. Teman-teman, pasal makar ini atau ansrah ini sebenarnya adalah pasalnya kolonial Belanda yang digunakan untuk menghadapi revolusi di negeri-negeri Eropa sana. Itulah awal mula kenapa pasal makar atau ansrah ini dibuat oleh Belanda dan kemudian diadopsi di Indonesia. Tapi yang uniknya, Presiden pertama Indonesia tidak pernah dikenai pasal makar. Soekarno tidak pernah dikenai pasal makar, padahal jelas-jelas Soekarno mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaan bersama Muhammad Hatta. Lalu pada saat aksi polisioner tahun 1947-1949, Soekarno tidak ditangkap untuk dikenai pasal makar. Tapi di sini kami 9 bulan yang lalu dikenai pasal makar karena kami melakukan aksi damai di mana aksi tersebut ada bendera bintang kejora. Begitu juga di Papua, begitu juga di tempat lain. Ansrah sekarang ini begitu rendah dipersepsikan sebagai satu pembungkaman ekspresi politik. Karena ada simbol, karena ada yel-yel, maka itu sudah dikategorikan sebagai ansrah. Tapi sebenarnya kalau kita periksa secara lebih mendalam, apakah teman-teman itu menggunakan M16, AK-47 atau bom? Teman-teman masih ingat ada 2 orang mantan Kopassus yang terlibat dalam aksi perencanaan pembunuhan Wiranto, Luhut, dan termasuk Jokowi. Saya bertemu dengan mereka saat kami pengadilan negeri Jakarta Pusat. 2 orang itu mengakui, 2 orang itu bagian dari pasukannya Kiflan Zain. 2 orang itu mengakui bahwa mereka sudah menyiapkan senjata, sudah menyiapkan bom, sudah menyiapkan rencana matang untuk melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh. Tapi sayangnya rencana itu gagal karena WhatsApp Kiflan Zain diretas. Itu yang saya dapatkan. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka dikenai pasal makar? Tidak. Apakah bawahan-bawahan dari Kiflan Zain tersebut dikenai pasal makar? Sama sekali tidak. Yang mereka kena adalah undang-undang darurat kepemilikan senjata, bukan pasal makar. Jadi sekarang pasal makar digunakan oleh aparat dan juga negara ini, pemerintah sekarang, untuk membongkar. Terlepas Anda pegang bendera bintang kejora atau tidak pegang bendera bintang kejora. Saya misalnya, saat aksi tanggal 28 Agustus, saya sama sekali tidak pegang bendera bintang kejora. Saya tidak merencanakan, saya tidak mengusulkan, saya tidak memberikan ide atau apapun. Saya anggap itu sebagai inisiatif dari kawan-kawan. Sesuatu yang saya lihat secara ekspresif spontan dari kemarahan kawan-kawan akibat dari ujaran kebencian, rasisme, monyet, babi, anjing, asu, usir Papua, segala macam yang terjadi di Surabaya sana. Tapi apakah karena ada satu simbol itu berarti ada serangan terhadap istana presiden? Tidak ada. Apakah kami mendeklarasikan negara baru? Tidak. Kami tidak mendeklarasikan negara baru. Kami tidak menjadikan Ambrose sebagai presiden Papua, Dano sebagai wakil presidennya, Ariana sebagai perdana menterinya. Tidak. Adapun tuntutan referendum adalah menuntut kepada pemerintah. You mau atau tidak ya, itu urusan pemerintah. Jadi keberadaan saya di situ masuk dikenai pasal
kita tidak boleh bersolidaritas sama orang lain, sama orang rambut hitam, rambut keriting, kulit hitam ini, karena besok Anda dikenai pasal makar. Teman-teman, bersolidaritas terhadap orang Papua ini berat. Karena kita sebagai orang non-Papua selalu dituduh punya kepentingan ketika kita bersolidaritas. Kita bersolidaritas karena kita punya empati, karena kita punya kemanusiaan. Selama saya menjadi aktivis, saya ditangkap 5 kali. 1 kali ini, yang terakhir ini saya masuk penjara. Yang pertama, dari 5 kali itu 4 kalinya adalah karena isu Papua. Tahun 2011 saya baru mengangkat megafon 1 menit dan langsung ditangkap. Kenapa? Karena mindset kepala aparat kita adalah Anda kulit coklat, rambut lurus, rambut ikal ya, rambut lurus, Anda membela orang Papua, Anda bersolidaritas terhadap orang Papua, Anda adalah pengkhianat. Mindset kita begitu, mindset aparat begitu. Padahal kita sebagai warga punya hak untuk berbeda pandangan dengan negara. Sebab negara ini bukan milik Jokowi, bukan milik Bapak Susatyo, bukan milik DPR, MPR, tapi ini milik kita. Kalau Anda tidak membiarkan kami berbeda pandangan, maka ya katakan bahwa Anda adalah tirani, sehingga kami siap-siap menggulingkannya. Nah, teman-teman, sekarang ini pasal makar digunakan bukan juga untuk orang Papua saja atau orang Maluku, tapi untuk banyak hal. Bagi setiap oposisi digunakan pasal makar. Jadi kalau kita diam terus-menerus terhadap pemberlakuan pasal makar ini, maka jangan salah, besok